Film ini menceritakan seorang master pemburu siluman. Di saat itu, terjadi kehancuran besar yang menyelimuti sebuah kota. Semua ini disebabkan karena mengamuknya seekor ular raksasa. Jauh sebelum itu, para pemburu siluman dan orang-orang perguruan bersatu mencegah kemunculan ular raksasa legenda yang konon disebut dengan nama Swantin. Bagaimana keseruan filmnya? Silakan teman-teman subrek channel ini terlebih dulu dan jom kita masuk ke alur ceritanya. Awal film memperlihatkan seorang master yang bernama Zhang Shaolin. Saat ini ia menjalankan tugas untuk menyegel siluman ular piton yang bernama Si Lianjun. Secara tiba-tiba hembusan angin kencang melepas segel siluman tersebut. Master Zhang yang menyadari siluman itu akan bebas, segera menyegel ulang. Ia juga membuka sihir penutup tempat ini. Setelah berjalan cukup dalam, Master Zhang akhirnya bertemu dua orang aneh yang terlihat sedang memasak. Dengan ramah juga kedua orang itu menyambutnya sembari memperlihatkan isi baskomnya, yang ternyata seorang wanita cantik terikat. Master Zhang mulai berfirasat jika kedua orang ini tak lain adalah siluman. Ia terima keramahan kedua orang ini dengan memperlihatkan salah satu temannya yang tak lain adalah siluman sama seperti mereka. Perkataan Master tadi sempat membuat kedua orang itu tersinggung. Mereka kemudian berubah wujud dan langsung menyerang Master. Setelah kedua siluman itu dikalahkan, Master lalu menolong wanita yang ingin direbus tadi. Wanita ini bernama Hua Yue. Tampak ia sungkan dengan kebaikan Master Zhang, tapi ternyata ia malah menyerang Master menggunakan kesaktian pemakan jiwa yang hanya dimiliki oleh Raja Siluman. Master Zhang kesulitan melawan. Dalam kesempatan ini, wanita itu menghampiri siluman yang disegel dan membebaskannya dari segel tersebut. Kali ini sang Master berada dalam keadaan bahaya karena ia akan melawan Raja Siluman ular piton yang barusan dibebaskan. Tampak Master sekuat tenaga menyerang, tapi kekuatan siluman ini terlalu tinggi sehingga membuatnya menjadi bulan-bulanan. Merasa kemampuannya tak bisa mengalahkan siluman piton, Master Zhang memilih mundur dan menceritakan kejadian ini kepada gurunya. Inilah awal dari cerita si ular piton raksasa. Beberapa hari kemudian, Master Zhang kembali ke perguruan dan menceritakan kegagalannya itu kepada sang guru. Atas kesalahan ini pula ia diusir, karena semua itu tentu akan menimbulkan kehancuran yang besar. Tapi Master Zhang bersumpah akan menebus kesalahannya ini dengan mengalahkan Raja Siluman tersebut. Mendengar itu sedikit gurunya merasa kasihan. Ia juga memberikan Master Zhang pil pembangkit jiwa, yaitu pil yang bisa menghidupkan orang mati. Semenjak kejadian ini, Master Zhang menghilang bagaikan ditelan bumi. Setelah 10 tahun berlalu terlihat pemandangan desa yang sangat sepi. Ternyata saat ini telah terjadi masalah orang hilang. Dari sini perjalanan Master Zhang dimulai setelah sekian lama menghilang dari dunia perburuan siluman. Tanpa sengaja, ia melihat seorang ibu yang tengah berduka atas kematian anaknya. Master Zhang berusaha mencari informasi mengenai itu. Dan ternyata pelaku semua ini adalah siluman penjaga makam. Semua orang takut menguburi keluarga mereka yang telah mati. Karena setiap acara pemakaman yang dilakukan, siluman itu selalu datang dan membunuh pengantar mayat yang ada. Di malam itu juga Master Zhang pergi ke pemakaman untuk menyelidiki kebenaran tersebut. Di sana ia melihat 3 ekor bandit yang akan membongkar sebuah makam untuk mengambil barang berharga. Master Zhang terus memantau pergerakan mereka.
Sejenak para bandit ketakutan karena ada yang aneh. Namun ternyata itu adalah seekor ular kecil. Mereka kemudian melanjutkan penggalian sambil bercanda. Dan tiba-tiba suara sosok siluman terdengar menakuti mereka seiring berjatuhannya beberapa kertas pemujaan. Para bandit sangat ketakutan setelah melihat sosok siluman tersebut. Master Zhang berusaha menolong, akan tetapi seorang pendekar muda pembasmi siluman mendahuluinya. Pemuda ini bernama Liao Feng. Pertarungan pun berlangsung sampai siluman itu kalah dan memohon belas kasih. Ternyata siluman ini bukanlah siluman yang sesungguhnya. Feng sangat jengkel. Ia juga meminta siluman palsu ini menunjukkan tempat siluman yang sebenarnya. Maka dari itu, Feng akan mengampuni. Perlahan Feng bersikap baik dan membantunya untuk berdiri. Tapi siluman ini justru menyerang Feng dengan ajian pemakan jiwa. Feng yang terkena ajian tersebut hanya pasrah. Ketiga bandit itu berusaha menyuruh Feng bangkit. Siluman ini dengan senangnya mengejek dan merendahkan kemampuan Feng yang tadinya terlihat hebat. Master Zhang yang mengetahui itu segera menolong mereka, hingga siluman ini benar-benar minta ampun. Master bertanya, siapa orang yang telah mengajarinya sihir jahat itu? Siluman ini pun mengaku jika ilmu itu diperoleh dari Raja Piton. Tak lama setelah itu, tiba-tiba tubuh siluman ini mengeluarkan energi yang jahat dan menghancurkan tubuhnya sendiri. Ternyata semua itu adalah kendali dari Cilianju yang saat ini mulai mendapatkan kultivasinya. Huayue sendiri masih setia menemani. Ia meminta tuannya agar melepaskan semua orang yang pernah ditangkap karena kultivasi tuannya dirasa telah sempurna. Cilianju berkata, ia akan berhenti mencelakai orang-orang apabila telah mendapatkan tubuh dari Liao Feng, karena tubuh yang seperti itu langka dalam 100 tahun sekali. Cilianju kemudian menghisap darah dari salah satu tahanan untuk meningkatkan kultivasinya. Atas kejadian tadi, Liao Feng marah kepada Master Zhang. Ia merasa buruannya telah dicuri. Ketiga bandit juga menghentikan percecokan itu. Mereka juga memohon agar Master Zhang mau mengangkat mereka menjadi murid. Tentu semua ini ditolak oleh Master, karena ia tahu jika mereka bertiga adalah bandit pencuri makam. Mendengar ini, Liao Feng mendukung ketiga bandit tersebut. Ia juga berkata, kalian sangat cocok. Muridnya sangat berbakat mencuri isi makam, sedangkan gurunya juga berbakat mencuri jasaku. Master menanggapi itu sedikit kesal, tapi ketiga bandit malah membenarkan dan mengajak Master untuk mencuri bersama. Keesokan hari, para penduduk sangat berterima kasih kepada Master karena berhasil melenyapkan sebagian siluman. Tapi Liao Feng yang kebetulan di sana juga sedikit iri. Ia merasa dirinya lah yang semestinya mendapat pujian itu. Tak jauh dari sana, Liao Feng melihat beberapa orang yang menonton pertunjukan. Ternyata mereka itu adalah sekumpulan bandit tadi malam. Saat ini ketiga bandit berbuat ulah dengan menipu para penduduk. Mereka mengaku jelmaan dewa yang konon menyampaikan pesan dari keluarga mereka yang telah mati. Bagi siapa saja yang ingin tahu kabar sanak saudaranya, maka diminta uang jasa. Salah satu ibu-ibu kemudian siap membayar, asalkan ia bisa berkomunikasi dengan mendiang suaminya. Para bandit ini pun memulai aksinya. Ibu itu sendiri yakin dengan suara yang barusan didengar, kalau memang suara itu milik mendiang suaminya. Tapi ternyata suara itu milik Sansa si bandit cebol. Liao Feng yang tahu rencana mereka kemudian menggagalkannya dengan memberikan Sansa segel batin. Tentu hal ini membuatnya harus berkata jujur. Ibu yang tadinya sempat ketipu malah mendapat pesan asli dari mendiang suaminya. Jika para dewa ini adalah jelmaan yang baik, maka tak salah ibu ini harus meminta uang kepada mereka. Para bandit yang menyamar ini mulai merasa aneh dan terpaksa harus menuruti perkataan mendiang suami ibu ini untuk memberikannya uang. Semua orang memuji kebaikannya, padahal niat awalnya ingin menipu malah sebaliknya menjadi ketipu. Ibu itu kemudian bertanya apa pesan terakhir mendiang suaminya. Jelmaan dewa lalu berkata, jika ibu ini harus menikah dengan dewa yang baik hati ini untuk menghilangkan rasa kesepiannya. Mendengar itu, sempat si ibu menolak.
Tak lama kemudian, hatinya berubah dan langsung mengejar dewa baik hati. Saking mesranya mereka tak sadar terjatuh dan menemukan Sansa yang duduk kaku di segel. Para bandit yang tahu semua itu adalah ulah Liu Feng lalu mencarinya. Tampak mereka ingin menghajar Liu Feng. Tapi karena kemampuan Liu Feng yang jauh lebih tinggi, membuat mereka tunduk dan meminta diangkat menjadi murid. Di saat itu seorang gadis yang melihat kehebatan Liu Feng meminta tolong agar menyelamatkan adiknya yang ditangkap siluman hitam dan putih. Liu Feng juga bersedia. Mereka kemudian berangkat menuju rumah wanita ini. Di lain tempat, tampak Master Zhang diundang seseorang untuk menyelamatkan putranya yang ditangkap oleh sekumpulan siluman. Orang ini ternyata ayah dari gadis di kedai tadi. Di sini Master Zhang dan Liu Feng akhirnya bertemu. Mereka yang memang tak akur kembali membuat keributan. Tapi tuan rumah berhasil menenangkan keduanya. Kali ini mereka harus kerjasama untuk menyelamatkan putra orang ini. Di lain sisi terlihat seorang bocah yang ditangkap si Lianju terikat dan kehausan. Bocah inilah yang hendak diselamatkan itu. Hua Yue secara diam-diam datang membawakannya air. Ia takut tuannya mengetahui semua ini. Ternyata Hua Yue masih memiliki hati yang baik. Di saat itu, si Lianju datang dalam wujud ular pitor raksasa. Ia juga melarang Hua Yue berlaku baik pada setiap tahanan. Rencana mereka saat ini telah dipikirkan dengan matang. Master Zhang dan Liu Feng akan memancing siluman itu keluar dengan berpura-pura sebagai pengantar mayat. Liu Feng meminta agar Master Zhang menyamar menjadi mayat. Dengan demikian mereka yakin siluman-siluman itu akan keluar. Awalnya Master Zhang menolak, tapi karena keputusan bersama ia terpaksa setuju. Terlebih lagi ia tahu, jika nama bocah itu berada pada tanggal dan tahun yang buruk, tentu hal ini akan mengancam jiwanya saat ini. Dengan segera juga, mereka bergegas pergi menyelamatkannya. Tapi sebelum itu, kelompok harus genap berjumlah 4 orang untuk memikul peti mati. Mereka lupa dengan keberadaan Sansa karena terlalu kerdil. Di tempat lain, Hua Yue yang kasihan kepada bocah itu berusaha menyelamatkannya. Tapi rencana mereka diketahui oleh si Lianju. Bocah itu sendiri tewas kehabisan darah disedot. Sedangkan Hua Yue diancam, apabila melakukan kesalahan lagi, maka akan dibunuh. Liu Feng dan teman-temannya memulai rencana. Mereka memasuki hutan pemakaman mencari keberadaan para siluman. Di dalam peti itu juga terlihat Master Zhang menyamar dan bersembunyi. Beberapa waktu kemudian, sosok siluman mulai mendatangi kelompok mereka. Karena takut disaingi, Liu Feng menyegel peti tempat Master Zhang berada. Ia juga memulai penyerangan terhadap siluman tersebut. Liu Feng yang melihat siluman ini terlalu cantik menghentikan serangan. Ia juga terlena dengan kecantikan itu. Melihat celah kesempatan, Hua Yue kemudian menyerang balik menggunakan lonceng pengikat jiwa. Liu Feng mulai kewalahan. Master Zhang yang mengetahui itu adalah sosok siluman yang kuat, meminta ketiga bandit membuka peti tempatnya berada. Setelah keluar, Master Zhang segera menyerang Hua Yue. Ia juga berhasil merebut lonceng itu. Terlihat Hua Yue tak mampu melawan Master Zhang. Di saat kesulitan itu, Liu Feng justru kasihan dan meminta Master melepaskannya. Tentu hal ini membuat Master kebingungan, karena sebelum itu perempuan ini hendak mencelakai mereka. Liu Feng berpendapat, sebaiknya wanita ini ditawan dan digunakan untuk memancing si Lianju keluar. Tak ada pilihan, Master Zhang terpaksa menerima keputusan itu. Namun di sisi lain, Liu Feng ternyata memiliki perasaan terhadap Hua Yue. Setelah dibawa ke desa, orang tua bocah itu menghunuskan pedang mencoba membunuh Hua Yue. Liu Feng mencegahnya. Ia juga menjelaskan jika wanita ini akan dijadikan sandera untuk memancing si Lianju keluar. Orang tua bocah itu terus memaksa. Ia terlihat marah. Terpaksa Liu Feng mengunci pergerakannya. Hua Yue sendiri terlihat pasrah dan berkata, jika ia siap menanggung semua perbuatannya.
Keesokan hari, secara diam-diam Liao Feng membawakan Hua Yue makanan. Tapi rencana itu diketahui Master Zhang. Ia menyuruh Liao Feng berhenti menggoda wanita ini dan lebih berfokus mencari siluman ular piton. Feng kemudian pergi menuruti arahan dari Master. Di perjalanan, Feng terlihat merencanakan sesuatu bersama ketiga muridnya itu. Sedangkan Master Zhang saat ini mencoba membujuk Hua Yue agar memberitahu tempat tuannya berada. Tak lama setelah itu, datang ketiga bandit murid Feng dengan tergesa-gesa. Mereka meminta Master Zhang membantu Feng yang saat ini bertarung melawan Raja Iblis. Tapi semua ini adalah rencana Feng agar bisa bertemu Hua Yue. Mereka kemudian segera menuju ke sana. Di perjalanan, Master Zhang mulai curiga. Ia mencoba bertanya mengenai ciri-ciri Cilianju. Para bandit juga memberitahu. Tapi semua ciri-ciri itu tak seperti yang diketahui oleh Master. Tentu mereka semua telah berbohong. Di lain sisi, Feng terus menemani Hua Yue. Ia tak henti-henti menatap gadis ini. Tampak Feng tergoda sehingga terus berbuat baik. Di saat itu, Feng bertanya bagaimana bisa Hua Yue harus terlibat dengan siluman tersebut. Namun belum sempat menjawab, Master Zhang datang dan memanggilnya. Sedikit Master menasihati Feng agar menjauhi wanita ini. Tapi Feng berkata ia hanya kasihan. Di sini Master memberitahu akan bahaya jika Raja Iblis itu berhasil memulihkan tubuh yang berasal dari Yang. Dia akan dengan segera berubah menjadi monster piton raksasa dan membakar kota. Kekuatannya itu dilihat dari api-api yang berjatuhan dari langit. Monster ini disebut dengan nama Suantin. Setelah menjelaskan semuanya, Master Zhang pergi dengan amarah dan membiarkan Liao Feng memutuskan semuanya. Di lain tempat, Cilianju saat ini sedang memasang sihir pengecoh bagi mereka yang akan memasuki wilayah kekuasaannya. Singkat cerita, Liao Feng yang merasa penasaran dengan Raja Iblis Cilianju meminta Hua Yue menunjukkan tempat tuannya tersebut. Setelah malam tiba, mereka secara bersama merencanakan pergi mencari Raja Iblis tanpa sepengetahuan Master Zhang. Di malam itu juga Master Zhang diberikan bius yang telah dicampurkan ke dalam makanan. Hal ini membuatnya tak menyadarkan diri. Liao Feng bersama teman-temannya melanjutkan rencana mencari Raja Iblis. Perjalanan yang dipenuhi medan yang sulit pun dilalui berhari-hari. Di suatu tempat, mereka istirahat sambil melatih ilmu kesaktiannya. Sehingga di antara para bandit berhasil menguasai jurus pisau terbang. Karena masih belum bisa menguasai jurus sepenuhnya, pisau itu mengarah kepada Hua Yue. Liao Feng yang melihat itu segera menghalau. Kejadian yang tak diinginkan akhirnya terjadi. Dari sini perlahan mereka mulai terbawa asmara. Hua Yue sendiri mengobati luka Liao Feng akibat pisau tersebut. Pada saat inilah, Liao Feng kembali bertanya kenapa bisa Hua Yue bersama Raja Iblis Cilianju, bahkan menjadi anak buahnya. Ternyata, di masa lalu Hua Yue merupakan anak yang memiliki kelebihan berbicara dengan seekor ular. Tapi di sisi lain, hal ini membuatnya harus dijauhi oleh anak-anak sebayanya, bahkan menjadi bulian orang-orang sekampung. Tiba di suatu saat, ia diusir dan memasuki hutan. Para penduduk terlihat ingin mencelakainya. Di saat itu pula Cilianju datang membantu. Dari sinilah Hua Yue menyerahkan seluruh hidupnya menjadi pembantu Cilianju. Liao Feng terlihat kasihan dengan Hua Yue. Saat itu juga ketiga bandit mengajak mereka untuk makan ikan bakar. Persahabatannya terlihat menyenangkan dengan candaan mereka semua. Di perjalanan, Liao Feng mulai merasakan aura jahat. Hua Yue juga sepertinya menyembunyikan sesuatu hal. Di lain sisi, ternyata Master Zhang telah mengikuti arah perjalanan mereka. Liao Feng dan teman-temannya sangat terkejut melihat mulut gua yang begitu besar. Perasaan mereka mulai tak tenang. Di saat itu juga Hua Yue membongkar rahasia jika ini adalah bagian dari rencana jahat Cilianju yang menyuruhnya menjebak Liao Feng dengan tujuan ingin mendapatkan tubuhnya. Hua Yue sendiri mengajak mereka meninggalkan tempat ini, tapi keberadaan mereka telah diketahui oleh Cilianju. Pada scene yang lain, Master Zhang mulai merasa tersesat pada jalan yang sama. Ia juga membuka sihir yang pernah dibuat oleh Cilianju. Tak ada pilihan, Liao Feng terpaksa bertarung melawan Cilianju. Namun kekuatannya sama sekali tak bisa mengalahkannya.
Hua Yue yang berusaha menolong juga terlempar dan membuat tuannya marah. Ia dianggap telah berkhianat karena membantu Liao Feng. Para bandit yang melihat gurunya kesulitan berusaha menyerang, tapi lagi-lagi mereka bertiga dengan mudah dihabisi. Tibalah di mana si Lianju akan menyerap kekuatan tubuh Liao Feng. Saat itu juga Hua Yue bangkit membantu. Ia menebas setiap ular sihir yang melilit tubuh Liao Feng. Tentu hal ini membuat tuannya semakin marah. Hua Yue sendiri tewas di tangan tuannya. Sedangkan Liao Feng kekuatan dan energi tubuhnya dihisap habis oleh si Lianju. Akhirnya mereka semua terbunuh. Tak lama kemudian, Master Zhang tiba dengan rasa yang terpukul. Setelah melihat semua rekannya tak bernyawa, jasad-jasad mereka dikubur. Hanya jasad Liao Feng yang dibawanya pulang untuk dihidupkan kembali menggunakan pil pembangkit jiwa yang pernah diberikan gurunya kala itu. Ritual pun dilakukan. Di sini Master Zhang mengingatkan Liao Feng jika tujuan hidupnya kali ini yang sebenarnya adalah menyelamatkan banyak orang, serta melenyapkan siluman ular piton raksasa yang akan membuat kehancuran. Sebelum kemunculan Suantin yang berbentuk ular piton raksasa, mereka memiliki waktu yang sangat singkat untuk mencegah kebangkitannya. Dengan segera juga Liao Feng bersama Master menuju pemukiman penduduk yang saat ini menjadi target penyerangan siluman tersebut. Setelah sampai, ternyata mereka sudah terlambat. Ular Suantin itu rupanya telah mendapatkan kekuatan besar. Master Zhang sendiri berusaha menyegel ular tersebut agar berubah menjadi bentuk manusianya. Dalam pertarungan itu, si Lianju berhasil merebut lonceng penyegel jiwa. Lonceng itu pun dihancurkan. Tentu tak ada kekuatan lagi yang bisa menghalanginya untuk berubah menjadi monster ular piton Suantin. Pertarungan dilanjutkan dengan kemarahan Suantin yang memporak-porandakan kota ini. Merasa kewalahan, Master Zhang mengajak Liao Feng menyerang menggunakan strategi. Karena tak bisa menahan kemarahannya, Liao Feng berusaha menyerang Suantin ke bagian bola matanya. Tapi semua itu sia-sia. Suantin sendiri mengamuk menyerang balik mereka. Dalam posisi yang terdesak ini, Master Zhang ingin mengorbankan dirinya untuk membunuh Suantin dengan menghancurkan kekuatan yang terdapat di dalam tubuh monster tersebut. Ia berpesan pada Liao Feng, jika rencana ini gagal, Liao Feng harus bisa membunuh Suantin untuk membalaskan dendamnya. Pedang legenda itu pun diberikan kepada Liao Feng. Master kemudian memancing ular raksasa itu agar menyerang dan menelannya. Namun hal tak disangka terjadi. Liao Feng justru datang dan menggantikan posisi Master sebagai korban. Liao Feng terlihat puas dengan tindakannya ini. Ia sendiri ditelan dan mulai masuk ke dalam perut ular raksasa itu. Tampaknya ular ini juga akan menelan Master Zhang, tapi semuanya digagalkan Liao Feng karena ia berhasil menghancurkan pusat kesaktian Suantin. Melihat itu semua, Master Zhang menangis karena harus kehilangan rekan terbaiknya. Tapi tiba-tiba Liao Feng terlihat berjalan di celah kabut yang menyelimuti kota ini. Keesokan hari, Master Zhang dan Liao Feng berziarah ke tempat makam para sahabatnya itu. Master sendiri salut dengan kebaikan Hua Yue. Ia tak menyangka gadis itu rela mengorbankan dirinya demi menyelamatkan orang lain. Liao Feng juga merasa demikian. Ia terlihat belum merelakan kematian wanita itu, karena hubungan mereka akan baru saja dimulai. Tak lama dari itu, hembusan angin kesedihan menerpa mereka. Tiba-tiba, film pun selesai.